Baiklah, kali ini saya akan membuat review aplikasi Zoom yang akhir-akhir ini populer ketika masa pandemi COVID-19. Popularitas Zoom banyak dipakai terutama pada kalangan pelajar atau rapat-rapat online yang memang tidak memungkinkan dilakukan secara offline begitu ya. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ya. Mungkin bisa kita mulai dari beberapa media massa yang memberitakan permasalahan keamanan pada Zoom ya, termasuk mungkin berita yang cukup besar untuk Indonesia, yaitu bahwa Kementerian Pertahanan melarang penggunaan Zoom untuk rapat-rapat mereka ya. Kemudian di sini untuk berita dari CNN Indonesia ini ya, bisa kita lihat untuk peringatan-peringatan keamanannya ya. Yang pertama itu ya, peringatannya terkait dengan pemetaan wajah dianggap berbahaya karena perangkat ini membuka kata sandi dengan wajah ya. Saya kira untuk pemindaian wajah misalnya nanti digunakan untuk aplikasi yang lainnya, nanti sudah ada banyak protokol solusi keamanan ya. Diantaranya adalah MFA ini ya, yaitu multi factor authentication ya. Misalnya nanti akun perbankan yang nanti diintegrasi dengan autentikasi keamanan, misalnya selain dengan seandainya sudah ada layanan pemindai wajah, nanti ada layanan juga misalnya autentikasi menggunakan SMS, kemudian diintegrasikan dengan email dan lain sebagainya ya. Saya kira untuk kelemahan keamanan bagian pertama ini tidak terlalu signifikan ya, dan sudah ada protokol keamanan yang cukup populer ya. Ini dikatakan oleh Pratama Persada ya. Kemudian nah ini mungkin perlu digarisbawahi dulu ya, bahwa Zoom ini digawangi oleh Eric Yuan, ini orang Cina ya. Jadi beberapa isu keamanannya bahwa aplikasi Zoom ini salah satunya nanti dilewatkan oleh server Cina ya. Mungkin nanti teman-teman bisa googling lebih lanjut ya. Nah ini kata kuncinya adalah host maupun pihak ketiga bisa memantau kegiatan pengguna saat konferensi video berlangsung. Jadi memang Zoom itu memang untuk live conference yang sifatnya tidak rahasia begitu ya. Jadi memang wajar kalau misalnya bahwa lembaga pertahanan melarang, memang ini fungsinya bukan untuk konferensi yang sifatnya rahasia. Jadi kalau kita memang menggunakannya untuk konferensi-konferensi apalagi untuk pendidikan, saya kira itu isu-isu keamanannya tidak relevan ya. Apalagi pendidikan kan biasanya terbuka, kecuali nanti riset-riset yang sifatnya rahasia ya. Kemudian alasan ketiga ya, nah, ini memungkinkan tamu tidak diundang ya. Saya kira kalau tamu tidak diundang sudah tidak relevan lagi dengan aplikasi Zoom yang terbaru, yaitu versi 5 ke atas. Karena yang terbaru itu sudah ada fitur waiting listnya itu ya. Jadi nanti orang yang masuk harus menunggu konfirmasi dari host dulu sebelum mereka benar-benar bisa masuk ya. Nah ini kemudian untuk Zoom bombing ya, entah dengan gambar-gambar dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan tadi ketidakberadanya waiting list ya. Selama waiting listnya itu sudah ada, saya kira hal-hal kayak gini itu sudah tidak bisa lagi ya. Kemudian nah ini ya, isu keamanannya ya. Nah ini sudah tidak relevan lagi dengan Zoom yang baru ya. Untuk memonitor ya, saya kira tadi jawabannya ya, bahwa semua pihak yang melakukan telekonferensi dengan Zoom memang bisa merekam ya. Bahkan sebenarnya bukan Zoom saja, banyak aplikasi lain yang ketika melakukan panggilan bisa melakukan perekaman itu ya. WhatsApp, aplikasi-aplikasi panggilan jadul bahkan itu bisa melalui proses merekam itu ya. Jadi ya selama kita memakainya bukan untuk tujuan-tujuan yang sangat privat, itu saya kira tidak ada masalah ya. Ini untuk akun Zoom bisa dijual di dark web dan forum hacker ya. Jadi untuk akun ya memang selama ini ya aplikasi-aplikasi berbasis cloud memang banyak yang jual begitu ya. Selama kita memakainya hati-hati, terutama kalau akun dijual itu kaitannya dengan penipuan-penipuan terkait phishing gitu ya. Misalnya mengarahkan pada alamat-alamat web yang sifatnya penipuan. Selama kita tidak sering mengikuti link-link yang tidak kita kenal itu, saya kira untuk penipuan-penipuan jenis ini atau isu keamanan jenis ini tidak terlalu berarti bagi pengguna Zoom ya. Nah ini untuk laporannya, ini untuk penjualan saya kira banyak ya, bahwa bahkan
Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Facebook, kemudian Google, kemudian WhatsApp itu juga terjadi kasus-kasus penjualan akun ya, terutama alasannya itu untuk tujuan pemasaran begitu ya. Termasuk sebenarnya alamat nomor HP kita kan, kalau kita pikir ketika masuk ke counter itu kan juga rentan dijual gitu kan, nanti untuk tujuan iklan atau tujuan penipuan gitu kan. Jadi kalau kita menerima SMS yang sifatnya penipuan-penipuan itu asalnya dari mana? Yaitu dari orang-orang yang menjual nomor HP termasuk milik kita itu kan. Jadi isu keamanan ini sebenarnya tidak spesifik pada Zoom saja ya. Jadi secara umum ya, istilahnya sebuah akun yang sifatnya bisa dihubungi secara publik itu rentan penipuan-penipuan jenis phishing atau ads seperti ini ya, AdSense ya, jenis periklanan itu ya. Sumber serangannya itu sebenarnya dari sana begitu ya. Nah ini tidak relevan kalau nanti akun Zoom itu digunakan untuk tujuan pendidikan ya. Nah, untuk cara membobolnya ya, saya kira untuk Zoom itu sekarang itu dengan cara phishing itu ya, misalnya membuat halaman web palsu, kemudian meminta password kita, kemudian kita mengikuti itu yang sering yang mungkin terjadi di situ ya. Kalau enkripsi password saya kira untuk aplikasi sekelas Zoom ya sudah ada lah begitu ya. Kalau web server rahasia dalam perangkat kerja, saya kira tidak terlalu signifikan ya, karena untuk aplikasi kita atau web kita kan juga ada firewall, ada antivirus begitu ya. Jadi untuk aktivitas web server yang rahasia dan sifatnya memang itu berbahaya, saya kira mudah dikenali oleh antivirus kan. Jadi ini lagi-lagi kurang signifikan begitu ya. Lagi pula misalnya seorang hacker misalnya bisa sampai mengambil alih hak akses dari komputer kita, itu tidak cukup hanya menginstal web server saja. Nanti banyak mereka membutuhkan banyak aplikasi yang akhirnya mudah dikenali dengan antivirus ya. Untuk saya sendiri pakai antivirus Avast itu ya. Saya kira juga untuk kerentanan keamanan jenis-jenis ini gitu ya. Aktivitas-aktivitas di komputer yang sifatnya mau mengambil alih penggunaan komputer kita, itu saya kira sudah banyak solusinya ya. Kemudian ini ya, bisa lacak pengguna ya. Itu kalau pelacakan kayak gini ya banyak ya fitur-fitur yang menyediakan seperti ini lainnya. Apalagi kayak Jitsi itu juga malah itu ya bisa dicari nama konferensinya itu ya. Jadi ya ini umum ya, jadi untuk melacak pengguna itu ya umum sekali ya. Kemudian isu yang disebutkan soal layanan Zoom ini tidak adanya enkripsi end-to-end ya. Jadi untuk isu enkripsi end-to-end itu semua layanan berbasis telekonferensi video itu hampir-hampir mustahil diadakan telekonferensi end-to-end begitu ya. Kalau diadakan end-to-end, artinya setiap perangkat yang digunakan untuk komunikasi menggunakan Zoom harus mengenkripsi sendiri dalam komputernya tersebut, tidak dilakukan di sisi servernya. Akibatnya komputer tersebut akan sangat berat ketika mengenkripsi sebuah video begitu ya. Mengenkripsi gambar saja saya kira sudah berat, apalagi mengenkripsi video begitu ya. Untuk sarannya di sini ya, yang terlanjur mengunduh baiknya ini ya. Ini penting juga ya. Sebenarnya bukan hanya Zoom saja. Nah ini untuk notifikasi saja ya. Jadi mungkin jadi penting juga ketika kita mengunduh Zoom sebaiknya ya di situs officialnya ya. Itu nanti kalau tidak mengunduh di situs officialnya atau situs resminya itu riskan, misalnya membawa ads semacam software-software iklan kayak gitu, yang akhirnya nanti justru disusupi software-software untuk hijacking ya, atau untuk membobol keamanan kita ya. Jadi untuk isu-isu ini, apalagi nanti ketika memanfaatkan Zoom untuk konferensi publik ya, misalnya untuk pengajian, untuk pendidikan, kemudian untuk rapat RT begitu ya, saya kira
isu-isu keamanan ini tidak relevan begitu ya. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan trik-trik yang disediakan ini ya. Nah ini kita juga melihat informasi juga bahwa Zoom sadar dengan isu-isu keamanan yang beredar ya. Karena sebenarnya untuk isunya sendiri kadang tidak terlalu signifikan, tapi kadang isu itu akan menurunkan kepercayaan publik terhadap aplikasi tersebut. Atas dasar tersebut Zoom kemudian meningkatkan keamanannya ya. Nah ini ya, Zoom tentu dengan pengguna sekitar 300 jutaan itu juga mengundang para pakar keamanan cyber ya, dan menangani bugnya ya. Nah ini memang Zoom itu bersaing dengan Microsoft Teams dan Cisco Webex ya. Jadi ya saya kira perang juga itu ya, perang brand juga ya untuk isu keamanan Zoom itu ya. Nah ini ya, server Cina itu disebut-sebutkan ya. Mungkin karena untuk isu keamanan terhadap Zoom ini memang terkait juga dengan dampak perang dagang antara Cina dan Amerika ya. Jadi semua yang terkait Cina, apalagi itu ya, kreator Zoom-nya itu kan ada nama-nama Cinanya, dan di sini disebutkan menggunakan server Cina, yaitu jadi mungkin saring menyerang brand saja ya. Apalagi pesaingnya adalah perusahaan-perusahaan milik Amerika ini, Microsoft Teams dan Cisco Webex itu ya. Nah ini mantan keamanan Facebook pun sekarang dilibatkan dalam yaitu peningkatan keamanan aplikasi Zoom ini ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan sekarang sudah meluncur juga untuk Zoom versi 5 ini 27 April ini ya, 27 April 2020 ya. Jadi saya kira juga ditingkatkan keamanannya ya. Nah ini keamanan sudah menggunakan enkripsi AES 256 bit ya. Saya kira sudah sangat aman ya. Apalagi kalau terkait password, kemudian terkait akun itu ya, profil itu ya. Itu saya kira juga sudah sangat aman ya. Paling ya profil-profil yang umum saja yang mungkin bisa dijual ya. Nama akun kita gitu kan. Kalau nama akun memang biasanya untuk sebuah layanan aplikasi memang perlu dipublikasikan biar kita bisa dihubungi oleh orang lain begitu ya. Kemudian kita merujuk juga ke situs vulnerability dari Zoom itu ya. Untuk vulnerability ini dirujuk juga oleh Profesor Onowi Purbo, yaitu untuk itu ya, laporan-laporan keamanan biasanya itu dilaporkan ke CVE Details ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa isu-isu keamanan yang terlaporkan secara publik itu kebanyakan pada versi 4 ya. Sedangkan yang baru saat ini Zoom sudah menggunakan versi 5 ya. Jadi secara umum untuk aplikasi Zoom itu bisa dikatakan sangat aman, terutama ketika nanti digunakan untuk konferensi publik yang informasinya tidak rahasia ya. Kalau informasi memang rahasia seperti Departemen Pertahanan atau informasi-informasi rahasia negara atau informasi rahasia perusahaan, memang sebaiknya informasi tersebut dienkripsi tersendiri begitu ya, tidak mengandalkan enkripsi yang misalnya berbarengan dengan layanan-layanan publik lainnya begitu ya. Saya kira itu juga berlaku dengan layanan publik lainnya, tidak hanya pada Zoom saja. Oke, jadi saya kira itu saja. Apalagi untuk pendidikan, saya bahkan yakin ya bahwa Zoom itu sangat aman dan sangat berguna karena terutama fitur interaktifnya dan kualitas telekonferensinya dibanding dengan aplikasi lain, Zoom itu jauh lebih bagus ya. Untuk tampilannya sangat sederhana dan fitur telekonferensi utamanya yaitu dalam menangani misalnya itu ya kelancaran dalam panggilan video, kemudian antar mukanya, berikut presentasinya, itu Zoom itu sangat bagus sekali ya. Yang lain-lain untuk isu keamanannya tidak terlalu signifikan ya. Untuk tokoh Indonesia, tokoh keamanan Indonesia, Pak Profesor Onowi Purbo itu juga sudah mengkonfirmasi, bahkan beliau hanya merujuk pada situs ini saja.
bahwa untuk Zoom itu sangat aman, itu terbukti, apalagi itu ya untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya publik gitu ya, termasuk nanti pendidikan. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar nanti bisa lebih semangat lagi untuk memberikan review atau pengetahuan yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian.